Pembahasan utama hari ini adalah mengenai dua informasi penting yang sangat banyak ditanyakan, yaitu mengenai nasib kenaikan gaji tahun 2026 serta informasi pencairan gaji pensiun di awal Januari 2026. Dua hal ini menjadi perhatian besar bagi para ASN, PPPK, dan para pensiunan karena menyangkut penghasilan dan kepastian keuangan di awal tahun. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Sudi Sedewa akhirnya memberikan penjelasan terkait perkembangan pembahasan kenaikan gaji tahun 2026. Setelah sebelumnya muncul berbagai kabar dan harapan mengenai adanya kenaikan gaji, kini masyarakat ingin tahu apakah kebijakan tersebut benar-benar akan dijalankan atau masih harus menunggu keputusan lanjutan. Kenaikan gaji ASN memang sudah lama menjadi topik pembicaraan. Banyak pihak berharap agar pada tahun 2026, pemerintah dapat kembali memberikan kenaikan gaji, baik untuk PNS, PPPK, maupun pensiunan. Harapan ini muncul karena kebutuhan hidup yang terus meningkat dan kondisi ekonomi yang terus bergerak dari waktu ke waktu. Dalam keterangannya, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa langsung memutuskan kenaikan gaji tanpa melihat kondisi keuangan negara secara menyeluruh. Menurut beliau, perlu ada tambahan waktu untuk melihat bagaimana arah perekonomian Indonesia berjalan dalam beberapa waktu ke depan. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah masih perlu menunggu setidaknya 1 triwulan lagi untuk memastikan apakah kondisi ekonomi benar-benar stabil dan mendukung adanya tambahan belanja negara. Artinya, keputusan soal kenaikan gaji belum bisa ditetapkan sekarang dan masih dalam tahap pertimbangan. Purbaya juga menjelaskan bahwa pembahasan kenaikan gaji ini sudah menjadi salah satu topik utama dalam pertemuannya bersama Menteri Pan-RB. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, termasuk usulan dan kemungkinan kenaikan gaji pada tahun 2026. Namun, pembahasan tersebut belum sampai pada tahap keputusan akhir. Pemerintah masih mengumpulkan data dan melihat kondisi penerimaan negara serta arah ekonomi nasional. Semua itu dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan keuangan negara dan tetap berkelanjutan. Menurut penjelasan Menteri Keuangan, kondisi ekonomi perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pendapatan negara, belanja negara, hingga stabilitas ekonomi secara umum. Jika semua indikator menunjukkan arah yang baik dan saling mendukung, maka peluang pembahasan kenaikan gaji bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Beliau juga menyampaikan bahwa arah pendapatan negara sebenarnya sudah mulai terlihat sejak awal tahun. Namun, pemerintah tetap berhati-hati dan ingin memastikan bahwa kondisi tersebut benar-benar stabil sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar pada anggaran negara. Oleh karena itu, pembahasan yang lebih mendalam mengenai kenaikan gaji ASN baru bisa dilakukan pada triwulan kedua tahun 2026. Pada periode tersebut, berbagai faktor yang memengaruhi belanja pemerintah akan terlihat lebih jelas dan lebih mudah untuk dianalisis. Dengan kata lain, pemerintah belum menutup peluang kenaikan gaji, tetapi juga belum bisa memastikan kapan kebijakan itu akan diberlakukan. Semua masih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi dan keuangan negara secara menyeluruh. Sebagai informasi tambahan, wacana kenaikan gaji ASN sebenarnya sudah tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa kenaikan gaji menjadi salah satu program yang masuk dalam daftar program prioritas pemerintah. Dokumen tersebut telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 30 Juni 2025. Dalam peraturan tersebut, kenaikan gaji ASN termasuk dalam 8 program hasil terbaik cepat yang menjadi perhatian pemerintah. Di dalamnya dijelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji difokuskan pada beberapa kelompok tertentu. Kelompok tersebut antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta juga mencakup TNI, Polri, dan pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang memiliki perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur negara, terutama mereka yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional. Namun demikian, meskipun sudah tercantum dalam dokumen perencanaan,
hingga saat ini belum ada pembahasan teknis lanjutan mengenai waktu pelaksanaan maupun besaran kenaikan gaji tersebut. Semua masih menunggu kondisi keuangan negara yang lebih pasti. Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan gaji tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap anggaran dan tetap menjaga stabilitas fiskal. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu melihat bagaimana penerimaan negara berjalan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Setelah gambaran tersebut semakin jelas, barulah pembahasan tahap berikutnya bisa dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini kenaikan gaji tahun 2026 masih dalam tahap evaluasi dan belum ada keputusan final. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk menentukan arah kebijakan tersebut. Bagi para ASN dan pensiunan, hal ini tentu perlu disikapi dengan sabar sambil menunggu informasi resmi dari pemerintah. Setiap perkembangan terbaru nantinya akan disampaikan melalui pernyataan resmi dari pihak terkait. Selanjutnya kita masuk ke informasi penting yang kedua, yaitu mengenai pelayanan dan pencairan gaji pensiun di awal Januari 2026. Informasi ini sangat penting terutama bagi para pensiunan yang menunggu pencairan haknya. Berdasarkan informasi dari Taspen, pada tanggal 31 Desember 2025, pelayanan dilakukan dengan waktu terbatas, yaitu mulai pagi hingga pukul 12 siang. Setelah itu, pelayanan ditutup karena penyesuaian jadwal akhir tahun. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2026, pelayanan Taspen diliburkan karena bertepatan dengan Hari Libur Nasional Tahun Baru. Artinya, pada tanggal tersebut kantor tidak melayani pengurusan administrasi secara langsung. Pelayanan akan kembali dibuka pada tanggal 2 Januari 2026. Mulai tanggal tersebut, kantor Taspen dan mitra layanan sudah kembali beroperasi seperti biasa. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki keperluan administrasi, dapat datang kembali mulai tanggal 2 Januari. Banyak juga pertanyaan yang muncul terkait pencairan gaji pensiun, khususnya bagi yang menerima melalui ATM. Apakah gaji pensiun bisa diambil pada tanggal 1 Januari atau harus menunggu tanggal berikutnya? Taspen menjelaskan bahwa pembayaran gaji pensiun tetap dilakukan sesuai jadwal, yaitu setiap tanggal 1. Para pensiunan dapat melakukan pengecekan melalui ATM, mitra bayar, atau bank yang telah terdaftar. Namun, apabila pada tanggal 1 terdapat kendala, misalnya karena hari libur atau masalah teknis seperti autentikasi, maka pensiunan dapat datang langsung ke kantor Taspen atau mitra bayar pada tanggal 2 Januari 2026 saat pelayanan kembali dibuka. Hal ini berarti bahwa meskipun kantor tutup pada tanggal 1, sistem pembayaran tetap berjalan. Jadi, para pensiunan tetap dapat mengecek saldo melalui ATM masing-masing. Apabila dana belum masuk atau terdapat kendala tertentu, tidak perlu khawatir karena pelayanan sudah kembali normal mulai tanggal 2 Januari. Petugas akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Taspen juga memastikan bahwa tidak ada cuti tambahan di luar jadwal tersebut, sehingga pelayanan berjalan kembali seperti biasa sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan para pensiunan tidak bingung dan tidak khawatir terkait pencairan gaji di awal tahun. Semua telah diatur agar tetap berjalan sesuai ketentuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk urusan gaji pensiun, pencairan tetap mengacu pada tanggal 1 setiap bulan, sementara pelayanan kantor menyesuaikan dengan hari libur nasional. Sementara itu, untuk urusan kenaikan gaji tahun 2026, pemerintah masih melakukan kajian dan menunggu kondisi ekonomi yang lebih jelas. Keputusan belum diambil dan masih memerlukan waktu. Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan negara. Dengan pendekatan yang hati-hati ini, diharapkan keputusan yang diambil nantinya benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ASN, pensiunan, maupun bagi negara secara keseluruhan. Untuk saat ini, masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Setiap kebijakan akan diumumkan secara resmi jika sudah diputuskan.
Demikian penjelasan lengkap mengenai dua informasi penting hari ini, yaitu terkait perkembangan pembahasan kenaikan gaji tahun 2026 dan informasi pencairan gaji pensiun di awal Januari 2026. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu Bapak Ibu memahami kondisi yang sebenarnya. Semoga di awal tahun ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan kemudahan dalam setiap urusan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai bertemu kembali pada pembahasan informasi berikutnya yang akan terus kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu semua.